Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Untuk saat ini saya akan berbagi tentang tutorial bagaimana caranya mengetahui atau menentukan zona-zona pada sistem koordinat UTM di suatu wilayah. Sebelum lebih jauh saya menjelaskan mengenai cara mengetahui zona-zona sistem UTM di suatu wilayah, saya akan menjelaskan dulu. UTM adalah singkatan dari Universal Transfer Mercator, di mana UTM ini adalah suatu sistem proyeksi peta yang membagi seluruh permukaan bumi menjadi 60 bagian. Jadi sistem UTM ini itu ada atau terdiri dari 60 bagian atau 60 zona, di mana setiap zona itu, ini harus digarisbawahi ya, di mana setiap zona pada sistem UTM itu memiliki lebar sebesar 6 derajat ke arah bujur. Jadi ke arah bujur itu adalah garis horizontal. Jadi satu zona pada garis UTM itu memiliki lebar 6 derajat ke arah bujur, di mana zona itu dimulai dengan zona 1 sampai zona 60, di mana zona 1 itu dimulai dari suatu tempat yang memiliki koordinat 180 derajat bujur barat sampai 174 bujur barat, dan terus zona-zona ini naik 1, 2, 3 itu ke arah timur sampai berakhir di zona 60, yaitu pada sistem koordinat 174 derajat bujur timur sampai 180 derajat bujur timur. Dan ingat sekali lagi bahwa sistem UTM ini memiliki satuan unit panjang, yaitu meter ataupun feet. Oke, langsung saja. Pertama, saya rubah dulu atau pastikan dulu Google Earth ini sudah menggunakan sistem koordinat UTM. Seperti tutorial sebelumnya, klik tool, option, kita cek soil latitude atau longitude-nya apakah sudah UTM. Di sini saya sudah setting UTM dengan unit pengukurannya itu menggunakan meter atau kilometer. Jika sudah, kemudian oke. Jadi sistem di sini sudah menggunakan sistem UTM. Lalu kita bagi-bagi wilayah atau peta dunia ini ke dalam zona-zona UTM, yaitu dengan cara klik view checklist di grid. Nah, sehingga akan muncul zona-zona seperti ini. Nah, ada angka di sini kan, teman-teman lihat. Di sini ada zona 1. Nah, zona 1 ini adalah dari atas sampai ke bawah. Ini garis dari sini sampai ke sini, ini adalah zona 1, di mana wilayah ini memiliki sistem koordinat yaitu 180 derajat bujur barat sampai 174 bujur barat. Terus jalan ke arah timur. Nah, seperti ini sampai berhenti di zona 60. Nah, seperti ini. Di zona 60. Nah, berhenti di zona 60. Oke, kita langsung saja. Nah, Indonesia ini, kalau kita lihat dari peta ini, sangat jelas terlihat bahwa sistem UTM atau sistem koordinat UTM Indonesia itu berada pada zona 46. Di sini zona 46 sampai zona 54, karena Indonesia masih ada di sini. Jadi zona UTM Indonesia itu perlu diingat lagi adalah zona 46 sampai zona 54. Oke. Nah, jadi kita bisa menentukan, oh ternyata Kalimantan Selatan ini sebagian zonanya itu ada di zona, kalau kita lihat nih garis batas Provinsi Kalimantan Selatan, zonanya itu ada sebagian di zona 49 dan sebagian ada di zona 50. Namun untuk Kalimantan Selatan
full 100% wilayah ini berada di zona 50. Untuk Jakarta ini full 100% berada di zona 48. Jadi seperti itu. Kita sudah mengetahui wilayah-wilayah Indonesia berdasarkan nomor atau jenis zonanya itu. Jadi zona Indonesia itu berada di pada zona 46 sampai zona 54. Jadi kita gampang kalau misalnya kita ingin menentukan wilayah Surabaya, tinggal kita lihat aja di sini. Ternyata Surabaya itu berada di zona 49 secara 100% wilayahnya. Lalu perlu diperhatikan, zona pada UTM ini dibagi menjadi zona utara dan zona selatan dengan simbol zona N untuk utara dan zona S untuk south atau selatan. Nah, pada peta Google Earth ini kelemahannya pada saat kita menggunakan zona dengan sistem UTM tidak terdapat pembagian antara lintang utara dan lintang selatan, atau zona utara, zona north, maupun zona selatan, zona N, zona S. Kita tidak tahu mana zona N, mana zona S. Jadi 49N yang mana, 49S itu yang mana, kita nggak tahu. Nah, untuk mengetahuinya, karena dalam sistem UTM itu kan ada pembagian S dan N juga, kita perlu mengeceknya dulu. Kita rubah dulu terlebih dahulu untuk sementara. Tool, option, decrease minute. Nah, N ini artinya dari ekuator ke atas itu zonanya zona N, sedangkan ekuator ke bawah itu zonanya zona S, south. Kalau di sistem atau di Google Earth ini tidak terlihat mana ekuatornya kalau menggunakan sistem koordinat UTM. Kalau menggunakan sistem koordinat geografis terlihat jelas pembagian ekuatornya. Nah, seperti ini. Jadi kita baikin lagi, option UTM, lihat koordinatnya tidak terbagi untuk khatulistiwanya ya, atau N sama S nya tidak tahu. Untuk mengetahui apakah wilayah ini terdiri dari termasuk zona N atau S, kita cek dulu. Misalnya ini kita simpulkan di 49, misalnya kita ambil contoh, kita klik di sini, pilih misalnya saya wilayahnya di sini. Nah, seperti ini. Kita cek dulu. Nah, di sini terlihat masuknya wilayah ini bukan N ini ya, bukan N ini. Kalau misalnya kita pindahkan sini, ini pasti jadi M. Bukan acuannya bukan di zona belakangnya ini. Misalnya, ini 49M, tidak ada. Ini hanya kesimpulan saja. Untuk mengetahui itu N atau S, ini bukan N, bukan menunjukkan N not ya. Untuk mengetahui zona ini termasuk zona 49N atau S, kita lihat di sini. Jika latitude itu ada lintang, itu bernilai positif di sini, berarti wilayah Kapuas Hulu Regensi ini atau Kabupaten Kapuas Hulu ini berada di zona 49N not. Oke, paham? Saya ulangi lagi. Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu itu berada di zona 49, tapi kita tidak tahu itu apakah 49N not atau 49S. Cara menentukan N atau S nya kita lihat di latitude. Jika bernilai positif itu menandakan not, jika bernilai negatif itu menandakan south atau S. Di sini tandanya itu positif, sehingga wilayah Kapuas atau Kapuas Hulu atau Kabupaten Kapuas Hulu berada di zona 49N. Oke, kita ambil sampel lagi. Misalnya ini misalnya wilayah Semarang. Nah, wilayah Semarang ini
itu berada di zona 49 juga. 49 juga ya di sini. Lihat. Kita lihat apakah Semarang ini masuk zona 49N atau S. Kita lihat di latitude. Nilai latitudenya itu minus. Berarti tandanya short atau S. Jadi Semarang itu berada di zona 49S. Oke. Seperti itu ya, teman-teman paham untuk pembagian wilayah Indonesia itu kebagi menjadi zona apa? Zona 46kah, 47kah, 48kah, atau 54kah, dan bagiannya termasuk bagian N atau S. Jadi seperti itu. Nah, tadi dijelaskan juga bahwa pembagian zona ini itu memiliki lebar 6 derajat. Oke, kita pastikan di sini. Apakah benar 6 derajat gitu kan? Setiap kotak-kotak ini. Nah, setiap antara zona ini ujung ke sini 48 ini apakah lebarnya 6 derajat? Apakah lebarnya 6 derajat? Oke. Pertama kita tandai dulu sembarang. Tandain dulu di sini. Nah, tanda sini kita tulis A. Misalnya ya, kita tulis A di sini. Oke, kemudian oke. Terus kemudian saya buat di sini garis ujung dari 49. Nah, kita pilih di sini. Tulis B. Oke. Nah, untuk memastikan apakah ini 6 derajat atau tidak, ubah dulu menjadi desimal degrees atau satuan derajat. Nah, kita lihat. Kita lihat di sini secara garis besar biar kelihatan enak gini aja. Nah, ini garis ini 107, ini garis ini adalah 109, berarti tengah-tengah A ini pas tepat garis ini adalah 108. Garis ini adalah 113, garis ini adalah 115, maka B ini adalah 114. 114 derajat dikurangi 108 derajat. Jadi jarak A ke B adalah 114 derajat dikurangi 106 derajat. 114 derajat dikurangi 108 derajat, sehingga nilai jarak A ke B itu adalah 6 derajat. Sehingga zona-zona ini, zona dalam UTM ini sudah benar dibuktikan bahwa tiap lebar dari setiap zona adalah 6 derajat. Jadi seperti itu. Untuk tutorial kali ini dalam penentuan sistem zona pada koordinat UTM di suatu wilayah cukup. Semoga bermanfaat dan terima kasih.